Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang istri kedua, istri ketiga, cerita ini sudah sejak zaman dahulu ada. Cuma pada saat kita itu mau belajar agama dengan baik, ya belajarlah dengan baik, ya. Kemudian juga harus dilihat bahwa mau menikah itu juga harus maksudnya mau nikah pertama pun harus dilihat caranya, harus disesuaikan, kita dekat kepada Allah Ta'ala semampunya, sekuatnya, bukan semampunya ya, sekuatnya lah, sehingga nanti ketemu pasangan itu juga sekufu istilahnya, sehingga menjadikan kita lebih tenang. Intinya kan begitu, dalam pernikahan itu seperti itu, menjadikan hati kita itu tenang. Tenang itu tidak tergoda dengan yang di luaran lah istilahnya. Nah, cuma karena memang dalam Islam, khususnya dalam Quran itu diceritakan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba. Nah, ini kalimat ini kadang-kadang dipergunakan bagi orang-orang yang dia itu kalau lihat perempuan matanya hijau. Kok hijau? Biasa ngeliat uang hijau, Ustaz. Kan sama juga. Kalau lihat uang itu pengennya kaya, kalau lihat wanita pengennya ya begitu, kan gitu ya. Nah, makanya banyak hal-hal yang harus kita ketahui. Bagaimana atau seorang nih laki-laki melihat wanita lain yang dia di rumah itu sudah ada istri yang menunggu istilahnya, yang belum dipisah. Yaitu harus belajar. Jadi belajar agama tidak hanya belajar agama tentang tauhid aja, tidak belajar agama tentang tentang masalah-masalah fikih dan sebagainya atau muamalah, tidak hanya cuma itu, tetapi aplikasi. Ujian yang diberikan kepada manusia itu ya keseharian, inilah ujian. Nah, ilmu agama itu untuk menyelesaikan ujian demi ujian yang harus kita lakukan sehingga nanti dianggap lulus oleh Allah Ta'ala. Nah, salah satu ujiannya itu wanita. Nah, yang jelas adalah seorang laki-laki itu mau main-main dengan wanita itu banyak istilahnya, banyak kriteria. Yang pertama itu adalah kriteria dia itu ingin menonjol. Seorang laki-laki yang sehari-harinya itu pengen menonjol di antara teman-temannya. Ini biasanya laki-laki ini sama wanita udah nggak kuat deh pasti. Insya kuat godaan maksudnya. Nggak kuat godaan. Kenapa itu hubungannya dengan wanita dia nggak kuat godaan? Karena memang ingin menonjol itulah sebenarnya dia ingin diperhatikan. Nah, kalau dia lihat wanita, kemudian wanita itu ngasih aja kesempatan dikit, nah dia sudah merasa wanita itu memperhatikan. Nah, di titik itulah mesti jatuh. Seperti itu. Atau di sebagian komunitas mereka itu yang mempunyai istri lebih dari satu adalah sesuatu yang dianggap gitu. Dianggap bukan umum, dianggap lebih berhasil gitu. Nah, itu kan beda lagi titiknya. Yang ini adalah orang yang ingin dirinya itu kelihatan menonjol. Sama ya, tetap menonjol. Iya, menonjol dulu nih, menonjol. Jadi ini tidak memperhitungkan ekonomi, menonjol aja. Kalau cerita menggebu, ingin di sekitar itu dia gimana? Nah, ini orang ini biasanya rentan untuk jatuh dengan wanita. Yang kedua adalah orang yang emosional. Orang emosional itu juga sama. Orang emosional, orang kaku itu juga rentan untuk jatuh sebenarnya. Emosional itu menggebu, kalau cerita itu yang menggebu. Pokoknya seperti itu. Rata-rata biasanya orang ini jatuh dengan wanita. Kalau dia itu punya istri, ya rata-rata dia pasti akan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ya dikenal banyak orang. Dikenal banyak orang itu tidak harus di Indonesia, enggak. Dikenal banyak orang itu gini umpamanya. Dia sebagai direktur umpamanya. Iya. Lah kan teman-teman lingkungan itu kan siapa itu? Itu direkturnya. Kan dikenal sama perempuan yang di situ.
Nah akhirnya di titik itulah dia mencoba. Kalau memang dia di rumah itu mamanya sudah mulai bosan dengan istrinya atau bagaimana, wallahu alam, ya nggak tahu. Kemudian karena dia dikenal, dia coba kenalan. Kemudian kalau memang namanya orang kenalan itu kan memperhatikan, jadi lebih care lah dengan cara ngomong, cara bicara kan seperti. Nah itu bisa aja dia takluk di titik itu. Karena apa? Karena di rumah dia sudah bosen. Nah di titik itulah dia bisa aja terkena, kecuali kalau memang dia kuat imannya. Ya ini beda, ini kita bicara kenapa laki-laki bisa seperti itu. Kemudian dia ada harta, harta itu juga menjadi suatu kuasa harta. Dia orang yang merasa hartanya dia itu lebih, itu dia pasti akan mencoba mencari cerita, atau dia bercerita. Mencari cerita itu dia mencoba bercerita yang hubungannya bahwa saya itu punya, saya itu ekonomi saya bagus, walaupun dia nggak harus ngomong, tapi dari logat cerita itu kelihatan bahwa dia mau pamer sebenarnya. Nah yang seperti itu sebenarnya orang yang seperti itu dia pasti mencari bukan pada laki-laki, dia biasanya mencari pada perempuan. Nah di titik itu dia akan jatuh. Nah di luar itu, apalagi di luar itu ya karena memang ya persoalan keluarganya dengan istrinya seperti itu, atau memang dia hobi karena dia lingkungannya begitu, ya akhirnya dia ngikutin. Lingkungan itu maksudnya ya awalnya dia nyediain bosnya, ya lama-lama dia kok kayaknya kok menarik ya gitu. Seperti itu ya akhirnya dia terjerumuslah dia pada tabir malam, tabir gelap lah istilahnya. Jadi orang yang seperti itu yang tadi saya ceritakan relatif biasanya orang tersebut jatuh. Nah, untuk menjadikan kita gimana caranya tidak jatuh di titik itu, harus dekat kepada Allah. Salah satunya apa? Bersyukur bahwa kita diberi istri yang selama ini bertanggung jawab, kan seperti itu ya. Kita diberi istri, diberi anak, diberi lingkungan keluarga yang baik, itu harus kita lihat. Sehingga nanti kalau mamanya kita itu melihat wanita yang nggak pakai hijab, kemudian rambutnya kuning, itu nggak ngiler ngelihat seperti itu. Jadi kalau itu masih ngiler ya masih belum. Ustadz tadi kan bilang kita harus dekat pada Allah agar terhindar dari godaan-godaan seperti itu. Tapi saya perhatikan di sosial media justru orang yang dikatakan orang banyak itu orang yang dekat dengan Allah. Itu kan konotasinya adalah para ustadz, para pendakwah gitu kan. Justru banyak juga yang apa ya punya istri istilahnya tuh terjebak dalam kejadian seperti itu. Misalnya dia punya istri lagi, istrinya ini hanya juga sebagai cadangan lah istilahnya. Kalau main sepak bola cadangan, kalau di sini lagi apa dia kesini. Nah kalau itu enggak mengenal usia berarti kalau itu aja. Nah justru itu kan tadi kan Ustadz bilang kan orang yang dekat dengan Allah nih. Oh iya betul. Ya kan? Kita ustadz lah. Kan kalau di masyarakat kita yang dekat dengan Allah biasanya kan ustadz lah, pendakwah gitu kan. Nah pertanyaannya adalah Ustadz, kenapa kok justru mereka yang dekat dengan Allah itu terjebak dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, Ustadz, yang orang masyarakat lain bilang kenapa sih seorang Ustadz sampai demikian perbuatannya? Gimana kejadian itu, Ustadz? Ya, memang kalau orang awam melihat itu kan seorang pendakwah itu kan menurut pikiran orang umum ya, orang pendakwah itu kan dekat dengan Allah. Betul. Ya, menurut orang umum loh ya. Nah, bagi orangnya sendiri yang dakwah itu kan ada orang yang dakwah benar-benar karena Allah, sama orang yang dakwah itu ingin juga populer, akan beda-beda. Populer, ingin dikenal sebenarnya. Jadi kalau ingin dikenal, ya macam-macam cara dia untuk supaya dikenal itu kan macam-macam sih. Nah, salah satunya yang harus ditetapkan itu bukan berarti bahwa
kita itu boleh menikahi 2, 3 atau 4, bukan itu sebenarnya. Jadi ayat di belakangnya, fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidatan. Jadi yang harus kita kerjakan, kita ketahui, maksudnya adalah jika seseorang itu tidak mampu berbuat adil, ya nikahi 1. Nah, selama ini banyak orang yang merasa dekat dengan Allah karena istilahnya itu orang yang berdakwah, itu tuh juga merasa dekat, dia merasa dekat dengan Allah sehingga menjadikan, oh saya nanti ada jalan keluarnya, selalu punya pikiran yang seperti itu. Atau pada saat dia itu mau nikah itu, ini sudah tercatat pada Lauh Mahfuz. Kan begitu orang-orang itu. Padahal belum tentu itu seperti itu. Kalau dia itu mau menikah kemudian dia itu berpikir panjang, lah kan saya itu nggak ada persoalan dengan istri saya, kan harus seperti itu. Ini bisa aja ini ujian yang harus saya kerjakan. Kenapa? Umpamanya begini, pada saat dia itu kerjanya hanya di dakwah, dia 2, 3, 4, 5 tahun ke depan itu, apakah dia itu masih dipergunakan oleh masyarakat untuk dakwah, itu kan harus dipikirkan. Kalau saat ini oke lah, dia masih punya beberapa rupiah untuk menghidupi istri sampai 2 tahun 3 tahun mamanya. Artinya ada pendapatan. Ada pendapatan lah di situ sampai 2, 3 tahun karena dia mulai masih dikenal itu. Tapi setelah itu bisa enggak, atau memang Allah itu menguji dengan pada saat dia sudah menikah yang punya istri yang kedua itu, dia dihentikan oleh Allah Ta'ala dalam mendapatkan rizki. Kan bisa aja, itu rizki itu hanya Allah. Apakah nanti dia itu bisa menjadikan adil dari sisi finansial gitu. Finansial kan gitu, atau setelah itu adil dari sisi nengokin. Kan ada juga yang istilahnya itu seseorang nih umpamanya entah itu temenmu tuh pengusaha atau AJJ tadi cerita, ini orang itu kadang-kadang istri yang kedua itu hanya cuma pelampiasan hasrat aja sebenarnya. Nah, bahayanya bagi wanita yang istri yang kedua ini ya begitu, bagaimana caranya kok kamu bisa mau dinikah oleh dia. Ini kan ada ada janji manis lah paling tidak ya. Kalau pengusaha itu kan janji manis. Tapi kalau bagi istri kedua yang suaminya ustadz, merupakan kebanggaan dapat seorang ustadz. Nah iya, bener. Makanya akhirnya si istri yang kedua atau ketiga itu, kalau dia nikah dengan seorang yang menurut dia itu terpandang, dia kebanggaan, ya nanti jeblok di titik itu. Karena dia nikah bukan karena Allah. Dia nikah karena bangga mempunyai suami seorang pendakwah. Nah, di sinilah kelihatan bahwa dia nikah bukan karena Allah Ta'ala. Ya nanti di situ insya Allah pasti, insya Allah ya, itu ada persoalan. Nggak mungkin Allah itu tidak memberikan ujian itu di titik itu. Insya Allah pasti diberi ujian di titik itu. Akhirnya kalau memang dia itu menikah karena dia bangga punya suami ustadz, nah di titik itulah nanti dia juga akan ngejek, dia tahu agama kok nggak ngasih nafkah, nanti begitu dia. Jadi lisannya dia awalnya bangga, tapi nanti sebelum buntut itu sebelum waktu yang lama dia udah bilang, oh wong tahu agama kok nggak ngasih nafkah, maunya nafkahnya batin aja. Kan gitu. Nafkah lahir enggak. Banyak kasus yang seperti itu. Nah, karena apa? Karena dia ada kebanggaan bagi istri yang keduanya itu. Nah, bagi istri kedua yang tidak merasa bangga, bisa aja, atau bangga itu ada walaupun sedikit, ya bisa aja dia dikasih nafkah batin saja, lahirnya enggak, tapi dia ya saya terima aja. Nggak taunya umpamanya suaminya itu emosional atau lebih arogan atau egois, ya dia pasti nggak berani dia menentang seperti itu. Dia harus bersikap menerima, karena dia omongin, loh kamu kan istri kedua, kan bubar sudah. Dia tidak punya kekuatan apa-apa, apalagi kalau istri kedua nikahnya tidak di KUA.
Maksudnya tidak resmi gitu ya? Tidak resmi. Kalau di KUA kan resmi ya. Dia nikahnya tidak resmi umpamanya. Nanti punya anak repot lagi. Kan gitu, ngurusin warisan susah karena diblok dengan anak-anak dari istri yang pertama. Semua dosa ini akan nanti memenuhi di dalam kehidupan sehari-hari si imamnya yang punya istri lebih dari satu tersebut. Dan ini juga harus diperhitungkan. Kalau si imamnya atau suaminya itu tidak bisa adil atau dolim, istilahnya dolim kepada istri keduanya, ya bisa aja ini tetap menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala, bahwa walaupun dia ngerti agama, umumnya temannya Haji sini ngerti agama, tapi dia tetap dolim dengan istrinya karena nggak memberi nafkah. Tapi maaf Pak Ustadz, apakah seseorang tersebut juga tidak dolim kepada istri pertamanya Pak Ustadz? Kan bisa juga istri pertamanya mempunyai keluhan yang sama dengan istri keduanya gitu. Kurang diperhatikan akhirnya seperti itu Pak Ustadz. Iya, kalau kurang diperhatikan nggak tahu ya karena awalnya bagaimana. Tetapi kalau memang dia dulunya nikah sudah tanya sama istri pertama, ya mau tidak mau kalau istri pertama ngizinin, ya dia harus belajar ikhlas. Istri pertamanya. Istri pertama, kecuali kalau istri pertama tidak diberitahu. Nah, tidak beritahu kan nggak ngerti. Suatu ketika 1 atau 2 tahun ngerti kalau suaminya punya istri lagi. Nah, disitulah kedoliman sudah muncul. Sebenarnya sejak awal itu kalau dia nggak cerita itu sudah dolim, karena dia harus cerita sama istrinya bahwa saya mau menikah lagi, itu harus cerita. Nah, disinilah sebenarnya yang harus kita ketahui bahwa kedoliman itu siapapun orangnya, dia pengusaha atau dia ngerti agama, yang begitu itu ya jangan dilakukan yang keluar dari syariat. Kalau memang mau nikah, perhitungkan satu, ngomong dengan istri yang pertama. Yang kedua, perhitungkan harta. Kan gitu ya. Perhitungkan kemudian bagaimana cara tidak terlalu menyakiti hati istri yang kedua umpamanya. Kan biasanya istri kedua itu kan yang agak disingkirin lah istilahnya. Nah, ini juga harus diperhatikan bagi seseorang yang mau menikah lagi. Jadi yang namanya adil itu bukan rumahnya dibikin sama, enggak harus gitu. Hati ini yang bikin adil. Kalau dia cenderung pada istri yang kedua walaupun harinya sama, nah itu tetap enggak adil. Kan gitu. Kalau umpamanya istri pertamanya itu memang arogan, emosional, pemarah, kaku, sulit dinasihatin. Istri yang kedua, umpamanya dia nikah karena memang agar istri pertamanya itu kembali ke jalan Allah. Ah, itu masih boleh, dia nikah karena Allah kalau itu. Karena saya nggak dapat istri saya itu dekat dengan Allah, adanya cuma arogan, mau menang sendiri, emosional. Dia menikah dengan orang yang baik-baik, yang dia agamis, lebih nurut, lebih paham dan sebagainya. Nah, ini menjadi saingan istri pertama dan dikasih tahu. Dan dikasih tahu dia lebih baik daripada kamu. Dalam hal ibadahnya gitu. Dalam hal ibadahnya dan semuanya. Nah, di titik itu istri yang pertama harus belajar dia. Tidak boleh hanya menuntut. Kalau menuntut ya sama aja. Nah, di titik inilah yang harus difahami bahwa ada yang menikah karena Allah Ta'ala. Jadi menikah yang kedua atau ketiga itu karena istri yang pertama itu, contoh umpamanya kalau boleh menikah lagi itu kalau istrinya mandul, itu kan benar. In mandul ada sebab ya, ada sebab yang diperbolehkan. Iya, mandul ini baru mandul. Yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan akidah. Istri yang pertama itu berani dengan suaminya, nyala-nyalain, kan umpamanya seperti itu. Kemudian arogan, egois, benar sendiri. Nah, akhirnya suaminya yang mau menikah dengan orang yang baik, normal. Wong mandul aja boleh nikah, dan yang mandul juga harus mengizinkan seperti itu. Nah, disinilah harus difahami bahwa menikah tidak hanya cuma pengen mengumbar nafsu syahwat, nggak bisa. Jangan cuma bercerita bahwa nafsu saya besar. Biasanya kalau orang nafsunya besar itu, biasanya orangnya itu emosionalnya besar. Kecenderungan emosinya besar, egonya besar. Biasanya begitu, kakunya juga kuat. Benar nggak tuh gitu tuh? Benar, tetap ada kesalahan. Tetap ada ego, ada ini, sehingga ego itu kan mau menang, sehingga semua tensi itu akan naik
di atas rata-rata, kemudian jantungnya itu berdekup di atas rata-rata. Otomatis kalau di sini itu ada pikiran yang melenceng tentang masalah perempuan, itu semua ngalir terusan, jadi itu penuh. Akhirnya maunya begitu. Oke, Ustaz. Ini kan masalah yang kita bicarakan, masalah istri kedua, penderitaan istri keduanya, Ustaz. Kalau istri kedua ini mempunyai masalah seperti itu, Ustaz, apa yang harus dijalankan nih, diusahakan istri kedua ini agar dia selamat dari Allah, Ustaz, dari azab Allah? Sebenarnya ya dia tetap harus munajat terus-menerus kepada Allah Ta'ala di luar dia menjalankan ibadah sehari-hari. Munajatnya apa, Ustaz? Berdoa, berdoanya tentang Allah Ta'ala agar dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, termasuk kalau memang dia ada sesuatu yang mengganjal, mohon dimudahkan urusan pernikahannya. Kan gitu ya, karena bisa aja pada saat dia menikah itu ada kekeliruan. Diawali dari kekeliruan, berdoa aja terus-menerus mohon kepada Allah Ta'ala. Dan kalau memang itu suaminya menjadikan dia istri kedua, suami didoakan akan menjadi soleh, didoakan, jadi tidak ada doa jelek di titik itu, sehingga nanti suatu ketika nanti Allah akan menentukan, mengatur jalan mau gimana ya? Mau bagaimana sebenarnya. Jadi itu bisa aja nanti lambat laun yang dulunya dia itu tidak diperhatikan kok jadi diperhatikan sama suaminya. Wallahu alam, nggak ngerti. Ini bukan permintaan. Kemudian nggak taunya dengar dari orang lain, bukan dari suaminya, bahwa memang istrinya yang pertama si itu, suamimu itu memang susah dikasih tahu, susah diajak ibadah. Nah, itu jalan Allah. Dan akhirnya umpamanya si istrinya itu minta pisah, itu jalan Allah. Wallahu alam, nggak ngerti yang seperti itu. Tapi nanti Allah biar yang menentukan. Jadi nggak bisa berdoa meminta sesuatu yang menyenangkan hatinya, dalam artian istri pertamanya dicerai, bisa seperti itu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan dunia yang dia minta dunia yang jelas. Tetapi kalau minta dunia yang tetap baik di mata Allah Ta'ala itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu jelas. Itu kebahagiaan dunia itu kan, kebahagiaan dunia itu nggak harus sama itu orang, iya, nggak harus dengan itu. Bisa aja dia bisa malah pisah dengan itu, ketemu sama orang yang soleh lah, kan walau alam nggak ngerti. Kan nggak ngerti, makanya itu kelihatan absurd, tapi itu jelas menurut saya, karena itu tidak minta secara duniawi, secara langsung bahwa ya Allah jadikan itu dengan saya saja, kan gitu. Seolah-olah itu mengatur jadinya. Seolah-olah itu memang mengatur Allah sebenarnya. Jadi nggak perlu kita seperti itu, karena kita itu besok mau kemana itu kan nggak ngerti. Tapi kalau kita itu dekat sama Allah Ta'ala, nanti Allah yang ngatur. Insya Allah Allah akan mengatur. Allah itu maha mengatur rezeki kok. Rezeki dari mulai hewan aja yang di dalam tanah itu udah dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Nah kita yang hewan aja biasa, yang kita yang beribadah, coba luruskan ibadah kita, luruskan tauhid kita, perbanyak amal soleh, kuatkan iman kepada Allah Ta'ala. Nanti kan doa-doa yang baik yang tidak meminta secara langsung duniawi, jelas nanti Allah yang atur, karena tahu bahwa orang ini punya adab, oh ini hambaku ini punya adab. Dia tidak minta secara langsung dunianya, tetapi dia minta bahagianya dunia dan tidak lupa bahagia akhirat kelak. Berarti dia tetap menyerahkan urusan ini pada Allah. Nah, disitulah yang harus kita ketahui, bahwa sebelum menentukan seorang wanita menjadi istri kedua harus berpikir siapa dia. Jangan mikir nama. Kalau mikir nama itu susah. Pikirkan Allah. Nama itu hanya jabatan di dunia sebenarnya. Tapi kalau mikir Allah berarti nanti dia diselamatkan. Bisa aja pada saat dia itu, karena dia itu termasuk orang terkenal, walaupun saya nggak ngomong, saya mau deh nikah sama dia. Nah, akhirnya orang yang terkenal itu agak lebih arogan, lebih egois. Dia hanya dinikah beneran, kemudian nafkah batin dia penuhi, tapi nafkah lahir
bodol semua, kan gitu ya. Jadi yang kita perhitungkan adalah, ayo kalau kita sebagai imam, ayo kita ladenin istri kita ajak dekat dengan Allah Ta'ala. Dan jangan punya pikiran punya istri lebih dari satu itu adalah kebahagiaan. Nggak, jangan, itu nafsu. Harus hati-hati bagi wanita yang mau diperistri oleh seseorang laki-laki istri kedua, ya hati-hati. Ini kedua sisi jadi semua kedua sisi. Laki-laki juga harus hati-hati, jangan asal meminta seorang itu hanya karena nafsunya, karena jabatan, karena hartanya itu baru diangkat oleh Allah Ta'ala. Jangan seperti itu. Lihatlah yang di rumah, kan gitu ya. Kalau dia itu baik, ladeni dia dengan baik karena Allah aja, nggak usah karena apa, karena Allah aja. Jadi intinya adalah harus hati-hati mau menerima seorang perempuan itu, seorang wanita itu menjadi istri kedua, atau harus hati-hati bagi laki-laki jangan menjatuhkan bahwa aku nikahin kamu, ya harus hati-hati juga. Karena persoalannya adalah tanggung jawab kepada Allah Ta'ala itu lebih besar. Itu bagi laki-laki dan harus di jalan Allah. Nah, kalau nggak mampu jangan, istilahnya kalau nggak bisa adil juga jangan. Bagi perempuan jangan nanti setelah dinikahin ngeluh, itu juga nggak boleh. Karena ngeluh ya percuma ngeluh. Itu jangan ngeluh. Kalau ngeluh itu kan siapa yang mau dia keluhin? Kalau ditanyain, kamu nikah, kamu disuruh apa? Kamu mau sendiri? Mau sendiri? Nggak usah ngeluh, terima aja itu. Kalau saya gitu. Saya pernah ada cerita zaman dulu itu Pak Ustadz. Ini teman laki, teman laki yang dia punya istri siri. Saya tanya, kamu hebat kok berani? Oh, dia itu cuma bilang gini, saya nggak minta apa-apa kok dari kamu, cuman perhatianmu sedikit aja. Masa nggak bisa dibagi dua? Itu akhirnya teman saya menikah. Dan akhirnya ya bubar memang. Ternyata istri nikah sirinya itu malah merongrong kemudian. Lah kan begitu. Awalnya minta perhatian sedikit, lama-lama. Teman saya juga ngomongnya gitu. Kalau sedikit sih gue bisa gitu. Kan harus tanya, makanya si laki-lakinya itu harus tanya, sedikitmu itu seberapa? Nah, itu harus ditanyain. Nggak nanya berarti sama aja nih nafsu juga. Iya, jalan. makanya kamu juga harus tahu, ngerti. Yang sedikit itu yang mana? Jangan sampai kamu juga dirongrong. Itu loh tuh maksudnya, ya kan? Kalau kamu dirongrong repot. Kok kepatung? Kok kamu sih? Apa? Kan ini pelajaran. Oh iya, ya maksudnya Karena memang pelajaran. teman saya itu kan duit punya, seperti itu. Jadi seolah-olah Saya juga punya loh, cuma 100.000 ya punya. Itulah akhirnya ya bubar juga. Ya, nah itulah yang namanya bagaimana itu perkawinan. Bagaimana dia nanti itu akan, apakah dia nanti istri itu ketemu nanti di surga? Silahkan berpikir sendiri kan gitu ya. Ayo kita senantiasa berhati-hati. Bagi wanita muslimah harus berhati-hati untuk menanggapi dilamar dengan laki-laki, apalagi sudah beristri. Tapi bagi laki-laki sebagai imam harus hati-hati. Kalau masih punya istri yang baik di rumah, udahlah nggak usah aneh-aneh. Menjadikan istri itu lebih lebih baik, lebih dekat sama Allah Ta'ala, itu imamnya itu mulia nanti di hadapan Allah. Nah, ayo belajar semuanya. Jadi sehingga sebagai imam tidak menyakiti hati perempuan lain, dan sebagai istri juga tidak ngeluh karena keadaan menjadi istri yang kedua. Itu seperti itu. Nah, bagi yang istri yang pertama yang tidak diomongin sejak awal, nggak usah marah ya, putuskanlah sesuatu itu dengan sebijak-bijaknya. Udah itu aja, putuskan. Kan bisa menerima atau bisa pisah. Putuskan dengan bijak aja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang kehidupan di dalam rumah tangga, di mana adanya keluhan dari istri kedua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami bersama ya, termasuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.